Selamat pagi, terima kasih sudah menyimak video ini. Ini adalah materi terakhir kita di mata kuliah pemasaran, yaitu mengenai peran dari riset pemasaran. Nah, riset pemasaran merupakan aktivitas yang cukup luas karena kita harus melakukan survei terhadap kelompok dan mungkin diskusi seperti fokus grup diskusi, dan ini merupakan sarana yang penting ya dalam penelitian pemasaran. Bahkan beberapa perusahaan itu punya metode unik supaya mereka bisa tahu konsumen mereka seperti apa dan supaya mereka bisa tahu belajar dari perilaku konsumennya. Nah, salah satu contohnya adalah perusahaan Growing Healthy. Nah, ini pendirinya adalah Julia Knight. Dia ini produknya adalah makanan bayi tapi yang frozen atau yang beku. Dia ingin memperoleh informasi mengenai perspektif para ibu ya. Kemudian bagaimana mereka belanja di supermarket waktu beli produk frozen food seperti ini. Nah, sehingga akhirnya Julia ini dia menjelajahi supermarket-supermarket di Amerika sana. Dia ke lorong-lorongnya, sampai ke lorong-lorong supermarket untuk melihat perilaku dari para ibu. Nah, sampai akhirnya dia menemukan sebuah fakta yang cukup menarik ya, kaitannya dengan anak-anak. Nah, dia mengamati kalau anak-anak itu ternyata mengeluh terhadap lorong tempat makanan beku itu yang dingin. Nah, karena di luar negeri cuacanya dingin, sementara frozen food itu juga banyak kulkas dan esnya, sehingga lorongnya itu akan jadi sangat dingin. Nah, ini anak-anak ternyata tidak suka untuk berjalan melewati lorong tersebut karena suhunya. Nah, tapi para orang tua tetap memaksa anaknya untuk terus berjalan melewati lorong itu karena mereka mencari frozen food, makanan bayi beku ya. Nah, akhirnya dia tahu ini fenomenanya dan problemnya. Akhirnya dia mengembangkan sebuah strategi pemasaran. Dia mulai meyakinkan para manajer supermarket supaya kulkasnya itu ditaruh di tempat dengan suhu yang lebih hangat di bagian makanan bayi. Nah, dengan hanya memindahkan kulkasnya milik Growing Healthy ini, dia bisa menjadi perusahaan makanan bayi yang sukses, omsetnya sampai 37 miliar. Nah, ini karena dia mengamati perilaku dari para ibu yang membawa anaknya ke supermarket. Sesimpel itu, bahkan riset itu bisa dilakukan. Kemudian celana jeans Levi's ini salah satu contoh yang lain. Nah, ini Levi's ini menggabungkan data dari industri dan kemudian data populasi untuk melakukan studi marketing mereka. Mereka ternyata menemukan kalau pasar denim ya, Levi's itu celana jeans ya, celana denim itu dia mencapai puncaknya itu di tahun 96, kemudian terjadi penurunan. Nah, akhirnya dia temukan bahwa dari riset ternyata jumlah penduduk dalam tren populasi usia 18 sampai 25 tahun itu adalah pasar utama Levi's. Itu ternyata memang mengalami penurunan di Eropa. Nah, padahal mereka yang membeli produk Levi's itu populasi usia 18 sampai 25. Para remaja ternyata ingin juga inovasi seperti itu. Akhirnya Levi's menanggapi dengan dia mengeluarkan produk untuk 3 segmen sekaligus, yaitu Urban Opinion Farmers, Extreme Sport, and Regular Girl and Guys. Jadi dia membuat 3 segmen pasar yang baru dengan produk-produknya dari Levi's untuk menanggapi keinginan dari para konsumennya Levi's ini untuk inovasi.